Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sandra Oza dari Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas 2. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS merupakan warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 5 tahun. Kedudukan aparatur sipil negara atau pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan kemudian peran ASN sendiri sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk tugas ASN sendiri, yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional yang berkualitas, lalu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut juga sebagian dari tugas ASN. Bisa dibaca setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka kita sebagai CPNS, calon ASN harus benar-benar bisa menjaga dan menjalankan tugas ini dengan amanah, dengan baik dan sebaik-baiknya. Kode etik dan kode perilaku bagi ASN sebenarnya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Seperti fungsi kode etik ASN sebagai pedoman atau panduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kenapa? Karena kita adalah role model bagi masyarakat. Kita adalah bertugas melayani masyarakat. Itu sudah menjadi komitmen kita, menjadi niat awal kita untuk menjadi ASN itu sendiri. Kemudian standar penilaian sifat perilaku tindakan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Lalu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas. Ya, berikut adalah perbandingan PNS dan PPPK. Terlihat jelas dari slide perbedaan antara PNS dan PPPK. Yang pertama itu dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kepada PNS, jaminan ini tentu ada dan sudah tertulis di Undang-Undang Dasar juga bahwa PNS itu mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk PPPK karena mereka adalah perjanjian kerja sehingga mereka memiliki pemutusan hubungan perjanjian kerja, maka tidak ada jaminan pensiun dan jaminan di hari tua bagi pegawai pemerintah dengan pemutusan kontrak. Perbedaan lagi yang kedua, untuk ASN dapat menduduki seluruh jabatan ASN, tentunya sesuai kualifikasi pendidikan serta latar pendidikannya. Namun untuk PPPK hanya dapat menduduki jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi pratama utama dan madya tertentu.
Selanjutnya, untuk ASN berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Sedangkan PPPK berusia paling rendah 20 tahun dan yang paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan peraturan undang-undangan. Selanjutnya, melalui seksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang untuk PNS. Dan yang PPPK melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang. Kemudian yang keenam, berstatus sebagai tetap untuk PNS, sedangkan PPPK diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, paling singkat 1 tahun. Untuk CPNS memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional, dan untuk PPPK memiliki nomor induk PPPK. Kemudian nomor 8, perbedaannya memiliki hak terhadap gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Untuk PPPK hanya memiliki hak terhadap gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dengan pengembangan kompetensi. Kemudian untuk perlindungan yang diperoleh untuk ASN berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian dan bantuan hukum. Untuk PPPK sama. Dan yang kemudian untuk PNS mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan PPPK terbatas, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Kemudian untuk setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Sama juga untuk PPPK. Mengikuti kompetensi dikecualikan bagi PPPK yang melaksanakan tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Berikut ialah pengertian dari sistem merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem merit sendiri bagi ASN itu intinya menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dapat dibaca juga prinsip sistem merit. Berikut implementasi dari sistem merit dalam komponen pengelolaan ASN. Untuk penataan jabatan, kemudian penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kerja untuk setiap jabatan, penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan, penyempurnaan sistem remunerasi, penempatan kembali pegawai, serta penyusunan rencana pengembangan karir termasuk program diklat yang diikuti CPNS. Berikut ialah implementasinya. Contohnya untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama Nasional, JPT Utama Madya, JPT Pratama. Kemudian untuk pengadaan CPNS melalui pengembangan seleksi secara objektif, tahapan seleksi pengadaan PNS, serta persyaratan menjadi PNS. Untuk pengembangan karir juga bagi setiap pegawai, berdasarkan apa kompetensinya, integritas dan moralitas, serta pengembangan kompetensi menyusun rencana, pengembangan kompetensi berdasarkan praktek kerja dan pertukaran PNS. Selanjutnya ialah pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Intinya adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara. Berikut untuk klasifikasi pelayanan publik, ada administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Sedangkan untuk kualitas pelayanan publik, terdapat 6 prosedur: pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana, kompetensi, petugas juga menjadi penilaian.
Berikut karakteristik aparatur profesional. Berikut ialah alasan mengapa pelayanan publik di Indonesia tidak memuaskan. Kurangnya sosialisasi peraturan antara publik kepada masyarakat, contohnya pembuatan EKTP. Kemudian kinerja pegawai rendah, kebiasaan mendiskriminasi publik, situasi Indonesia yang belum responsif terhadap masyarakat dengan berkebutuhan khusus, penyandang cacat, lanjut usia. Kemudian solusinya apa yang harus dibenarkan dari aspek-aspek publik tadi. Standar pelayanan harus dibetulkan, harus dibenahi. Maklumat pelayanan harus dilaksanakan sesuai standar, sistem informasi pelayanan, serta biaya tarif semua harus diperbaiki demi kebaikan pelayanan di masa depan. Selanjutnya untuk Wall of Government, yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan. Berikut ialah contoh penerapan WOK di sektor Indonesia. Dari perhotelan, UKM, pendidikan, sosial, kemudian praktek WOK sendiri untuk penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, koalisi sosial. Kemudian untuk hambatan dalam praktek WOK, ada kapasitas SDM, kompetensi tidak sama antar instansi, perbedaan nilai budaya organisasi, kepemimpinan. Hal ini juga menjadi suatu hambatan dalam penerapan WOK itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.